Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman amana bi wa ra'ani wa tuba liman amana bi wa lam yarani sab'a marat. Al hadis au kama qala wa qala Kanjeng Sunan Kalijaga, gundul pacul-cul gemblelengan, nyunggi wakul gemblelengan, wakul nglempang segone dadi sakratan. Nggih, al mukarramun, para alim ulama, pengurus takmir masjid, nggih, Ar-Rahman yang kita cintai, ugi Bapak Haji Haryanto dan Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Sengaja saya mukaddimah gundul pacul sebab inti maulid niku sebenarnya di lagu ini, Bapak, saking Sunan Kalijaga yang memang sebenarnya kata nyanyian niku salah tetap diajarkan. Yun sewu Bapak Ibu, guru-guru TK, guru SD niku masih mengajarkan nyanyian yang salah. Contohnya halu Bandung ibu kota Priangan niku salah. Bandung niku ibu kota Jawa Barat. Betul? Elek Semarang ibu kota Jawa Tengah, elek Surabaya ibu kota Jawa. Lah niki nyanyiane tetep salah diwurukno. Wong halu Bandung kok ibu kota kan salah. Bintang kecil di langit yang biru niku nggih salah, Bu. Bintang niku keluarnya malam hari, dan kalau malam hari warna langit biru napa hitam? Hitam, nggih salah malih. Salah kaprah. Kaprah niku kadung umum bener no angel. Tumbas aku Bu, dikai merek klub nggih gelem. Dikai merek Le Mineral ya gelem. Salah kaprah bener nih. Seperti ada perempuan namanya Siti Maisaroh niku salah. Maisaroh niku laki-laki, Pak. Di Indonesia ditambah Siti. Salah kah? Termasuk sing paling diseneng lari-lari niku Bapak Ibu, balonku ada 5 rupa-rupa, warnanya merah, kuning kelabu, merah muda dan biru 5, tapi sing meletus kok balon hijau. Niku nggih salah. Wong merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Kok sing meletus balon niku nggih salah kaprah. Lek gurune cerdas nggih sing 5 diganti hijau. Tapi sing salah kaprah juga bahwa gundul pacul dianggap nyanyian dolanan. Mboten. Niku wasiat saking Sunan Kalijaga yang sangat penting, sebab gundul di sini bukan gundul biasa. Gundul pacul niku papat sing ujul. Tembung garba, Pak. Ya tunggale garwa, sigarane nyawa. Di Jawa ini leluhur kita menerangkan orang niku badhe kawin nggih loro, nyawa kan calon suami calon
Istri lempun kawin mboten loro. Satu dibagi dua, malah disebut garwa sigarane nyawa. Selalu diterangkan ibu-ibu nyai lek pengajian niku krana garwa, Pak. Nggih setikar bersama, sepiring berdua, sehidup semati, itu yang bohong. Masa sehidup semati? Bu, sayang-sayangnya istri kepada suaminya, misalnya bojone mati dikubur bareng-bareng purun, kan tidak mau. Apalagi laki-laki, Bu, banyak laki-laki bojone mati tambah alhamdulillah. Di sini ya ada. Kada. Lu kok bojo mati tambah alhamdulillah sebabnya apa? Lah, Ibu Bapak, disinilah papat sing ucun niku lepas, ucun niku lali di kepala manusia, maksud Sunan Kalijaga. Itu ada papat le ucul lali Gusti Allah, manusia pasti binasa membinasakan yang lain. Sisi moto. Moto niku derek-derek, kalau moto yang nakal niku mesti nyolongan. Berangkat yang masjid nggawa bangkiak mulai nyolong nggih niku moto yang nakal Pak, mata keranjang. Lah di bawah mata lebih bahaya lagi, irung, hidung, kita mengenal hidung belang. Tua keladi, makin tua makin dugal. Tua neko umur 70 tahun mati ning hotel nggawa wong wedok liya. Nggih. Tuku apem. Kula sawulan sekali ngaji teng Polda niku dikandani apeme artis niku regane 80 juta lho, Pak. Naudzubillah. Niku mesti hidung belang. Hidung sing lali Gusti Allah. Lah yang paling bahaya di bawah hidung. Saudara sekalian, niki mulut, bahasa Arab lesan, tapi basa Jawa ini ngati-ngati panjenengan karena bahasa Jawa mengenal kasta. Mangan mawon itu bisa ada 10 kata loh Pak. Mangan, nedo. Sing paling halus, dahar. Enten sing paling kasar. Napa? Cik fasih sampean ya. Niku lho diitung wadah Pak niku. Tapi kalau dia orang Jawa mboten mungkin misalnya enten Bu monggo badok Bu dan. Lah, yang penting sebenarnya wasiat. Semua nyanyian orang dulu itu niku local wisdom, kearifan lokal. Orang dulu niku kalau mengingatkan pakai sanepo Pak. Isyarah. Jadi pesan yang terakhir itu sebenarnya di paculnya itu. Bahwa pacul itu bisa digunakan kalau ada pegangannya. Enten pegangannya, ada danganannya. Kan tasih macul Pak di sini nggih, bagian besar nggih. Namanya apa? Lah niku Pak, ndedonga marang pangeran. Duran ndedonga marang pangeran. Itulah tugas utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar menungso itu eling Gusti Allah sing murbahing dumadi sing akar yo jagat, agar dunya niki tambah makmur, yang kata orang dulu hamemayu hayuning bawono. Adoh saking musibah jaya wijayanti nir ing sambi kok kala. Jadi pentingnya di sini. Nah, jadi eling Gusti Allah hablum minallah, la sesama manusia rahmatan lil sesama manusia, tidak hanya semanusia niku, lil alam ini seluruh makhluk, bahwa Nabi niku merahmati seluruh makhluk. Nah, niki penting kita sampaikan. Makanya kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena rahmah yang paling besar, Bapak Ibu. Selama niku lalam panjenengan tugas utama Kanjeng Nabi surat Al-Anbiya 107 niku. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil niku horizontal, tapi yang ke atasnya hablum minallah, imbang.
Saudara sekalian, rahmah yang paling besar itu di dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan adalah akhara adzaba qaumihi idza asahu wa kadzabu. Jadi hanya diberikan pada Nabi Muhammad dan umatnya lek salah lek dosa tidak langsung dihukum. Akhara ditunda dhisik nanti gelem tobat ndak. Sebab ada kalanya menungso niku lek salah gelem seleh. Maknane itu, tapi ada menungso lek salah niku ngeyel, Pak. Ngeyel ngotot. Al ngeyeli wal ngotot niku kathah model-model ngeten iki. Prejengane al ngeyeli wal ngotot nggih terusane wal tak ketaku mesti diketaki ae. Terus jadi umat terdahulu Pak itu hanya inilah Nabi yang paling dicintai Gusti Allah Subhanahu wa taala niku terus nyumambai kepada kita. Umat terdahulu Bapak Ibu lek salah dosa langsung dihukum. Inilah rahmah. Kanjeng Nabi menembarkan rahmatan lil. Hari ini saya sedih Bapak Ibu, banyak orang Islam itu tidak rahmah tapi marah. Kan ada tokoh Islam itu mboten rahmatan lil alamin tapi marahtan lil alamin, marah. Naudzubillah. Niku mesti ngaji nih gak tutup Pak. Nabi itu lu enggak pernah marah, walaupun dikatakan Muhammad kamu majnun gila, Nabi marah mboten. Kok hari ini ada tokoh kok isine kok marah-marah mawon. Nggih kan ngaji tak tengah rahman insyaallah. Ben waras. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Contoh yang paling populer mawon Ibu Bapak, Nabi Musa itu sama dengan kita. 1 minggu sekali ibadah. Siang hari Pak. Cuma Nabi Musa bukan hari Jumat, tapi hari Sabtu. Waktu itu saudara sekalian, umatnya Nabi Musa ini kok kata sing mboten gelem ibadah hari Sabtu malah golek iwak karena di pinggir laut. Dengan alasan lek hari Sabtu niku oleh iwak lebih banyak dibanding di luar hari Sabtu. Nabi Musa matur Allah, ya Allah umat kula niku mbeling nakal. Niki ndugal kok belakrak. Ya napa Gusti? Wong waya ibadah kok malah golek. Allah dawuh, dihukum Musa. Langsung dihukum, Pak. Jadi kan bisa buka surat Al-Baqarah ayat 60. Kunu kirodatan khasiin. Kirodah niku bedes niku kera, munyuk, napa malih? Kedah. Nggih, dadi berangkat dadi wong mulai dadi kethek. Langsung mubasyarah. Pak, kira-kira niku kira-kira mawon. Hari Jumat niku sing Jumatan kali sing mboten Jumatan banyak yang mana? Lagi. Tapi kan mboten langsung dihukum. Ditunggu kali Gusti Allah. Tobat enggak? Enggak Jumat kan hari ini, kalau minggu depan dia sadar gelem Bab orang kadang salah dan Allah dia tidak marah kalau ada orang yang salah. Asalkan tahu. Jadi langsung, kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat 65 Allah memperjelas lagi, jangan bisa ikut cek. Wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira. Khanazir itu jamak khinjir babi. Jadi sing jadi bedes itu Bapak Ibu sing nom-nom subanuhum. Suban. Hari ini ada nyanyian yang terkenal Subanul Waton dari Kiai Wahab itu. Suban itu pemuda. Jadi yang muda-muda jadi kera, jadi ketek, lah sing tua-tua jadi babi. Khinjir zamannya khanazir. Quran Anda pernah salah. Dan inilah, monggo kita bersama memperbanyak syukur kepada Gusti Allah tanpa minta panjenengan dijadikan umatnya Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur. Nabi Musa itu loh ibu bapak pernah nyuwun Gusti Allah, ya Allah, karena ngerti Nabi Muhammad itu yang paling dikasih Gusti Allah, Sayyidil Mursalin, penggedene para rasul. Mboten Sayyidil Mursalin model yo menapa Blitar. Niku Sayyidil Mursalin niku tokohe wong mursal. Mursal niku rasul. Nggih. Enggak bisa, kamu Musa sudah jadi nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi derek-derek hanya diberikan Nabi Muhammad dan umatnya. Jadi muga-muga lek panjenengan bapak-bapak ibu-ibu yang hadir di masjid, insyaallah ibadah saya lah insyaallah kalau bersaksi ningali wajah-wajah panjenengan insyaallah. Tapi anak-anak kita kan masih sembahyang subuh niku bangsawan loh Pak. Bu, bangsawan itu bangsa sing tangini awan. Sembayang subuh jam 7 jam 8 niku jenenge subuh bangsawan. Bangsa sing tangini ulah dadi umat Nabi Musa langsung jadi tikus nih, Pak. Muga-muga lek jenengan insyaallah apalagi subuh saat ini maju jam 4 kurang di sini tadi jam berapa? Kurang 15 nggih. Ya, insyaallah. Derek-derek nganggen lho ya. Ya, contoh yang paling real lagi Nabi Musa sing umum mawon. Nabi Musa niku dari Nabi Muhammad niki nerima Al-Qur'an dan tidak langsung utuh mboten 30 juz bertahap selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Di Madinah, dan panjenengan hari ini di Madinah. Gitu, niki Masjid Madinah niki. Kalau niki bersyukur hari ini Pak Haji Muhammad Siti nggih. Kula pun krungu kanca-kanca di Surabaya Masjid Madinah yang Madinah, kangen Mekah, kangen Madinah yang Blitar wae. Ya alhamdulillah badhe ngriki nggih durung wis diundang Pak Rizal. Alhamdulillah berarti Gusti Allah nggih paring barokah. Walaupun saya dua sering kalau niki nggih memang tugas utamanya kalau masih di UIN Surabaya nggih, tapi saya juga tambahan ada tugas nggih ngerangkep bantu rektor di Uniska Kediri sudah setahun niki Bapak Ibu. Itu tambah krungu. Apalagi ketua yayasan kula niku senengane nggih golf dengan beliau Pak Haji Arianto. Pak Rinto Harno niku mantan direktur Udagrab niku ketua yayasan saya. Ya kalau ayo rono. Ya alhamdulillah pagi ini ditakdir Gusti Allah bisa masuk Masjid Al-Madinah niki. Amin Allahumma. Nggih, alhamdulillah kula niki kula hitung Makkah Madinah itu sudah sekitar 21 kali Bapak Ibu. Nggih. Lah niki persis niki. Cuma saya kurang ngombo didik mawon. Moga-moga Pak Haji Arianto selalu dapat rezeki yang kathah. Nggih, sehat, panjang umur sak keluargane. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nabi Musa niku Bapak Ibu nampa Taurat sekaligus di Gunung Tursina utuh satu kotak tabut selama 40 hari 40 malam. Lah ditinggal nampa Taurat niku sebagian umatnya mboten nyembah Gusti Allah, derek-derek nyembah patung sapi. Walaupun patung itu dibuat dari emas. Mudun Nabi Musa matur, ya Allah, umat kula kok sebagian mboten nyembah panjenengan. Ya nopo dihukum Musa ya napa dibunuh. Jenengan Quran ini kan faktulu anfusakum, ayatnya jelas harus dibunuh. Coba tahu mati Nabi Muhammad kan mboten. Wong sampean niki sakniki nyembah HP masalahnya. Betul? Betul? Bangun tidur Bapak Ibu sekarang bangun tidur ini suami tidak mencari istri. Istri tidak mencari gule apa? Lagi nyembah HP. Ibu bapak, hari ini sebenarnya pemerintah termasuk orang-orang ahli pakar-pakar psikologi, ilmu jiwa dan bersama ahli IT 4.0 Bapak Ibu sedang prihatin karena 3 tahun terakhir ini catatan pemerintah lewat Kominfo, Kementerian Informasi Komunikasi Ibu Bapak,
dipukul rata. Secara umum orang Indonesia, Pak, Bu, 24 jam niku 9 jam tuh HP. Niki 3 tahun niku berturut semakin meningkat, mboten malah mudun, semakin mencintai ya, mboten cinta Rasulullah, mboten cinta Gusti Allah. 9 jam HP. TV 5 jam. Apalagi sekarang mulai film-film India yang diputar lagi niku nggih Bu nggih. Wah, anak napa film napa itu? Yang sekarang diputar lagi. Dulu pernah diputar itu loh, Pak. Wah, niku seneng malih wong niku. Napa? Lha yo sampeyan yo hafal. Iya. Kemudian khusus internet lewat HP itu 3 jam bangsa. Internet ini yang khusus untuk YouTube, untuk WA, untuk FB, untuk Mbah Google, walali wasobi. Niku khusus niku 3 jam. Sambil main game niku. Jangan panjenengan anak kita yang 3 tahun main game niku 2 jam kuat, Pak. Pembantu ini seneng. Radio masih 2 jam. Radio itu rata-rata masih 2 jam didengar orang. Koran itu hanya 27 menit. Is 20 jam. Jadi 20 menit, 27 menit. Niku kalau koran niku mewakili kitab suci misalnya lho nggih, atau buku-buku yang bermanfaat. Hari ini digambarkan kalau tidak berubah, orang tidak meninggalkan YouTube, ya, maka IG, Google hari ini digambarkan oleh para ahli psikologi, para pakar, guru besar, profesor psikologi. Hari ini bangsa Indonesia misalnya wedok, Bu, wedok sing ayu tapi goblok. Bahkan tidak goblok, GBL, Pak. GBL alias goblok. Tapi ayu. Karena apa? Waktunya habis untuk hal yang tidak bermanfaat. Bagaimana dia SDM-nya meningkat? Mungkin orang tuanya ya pinter. Gak apa-apa anakku ayu walaupun akan saya carikan suami yang cerdas walaupun wajahnya elek. Ada yang begitu, Pak. Dan itu nasional. Dengan alasan agar 10 tahun lagi lahirlah anak-anak, misalnya perempuan, ayu seperti ibu, cerdas seperti karepe. Tapi kalau waktunya habis untuk hal yang tidak bermanfaat, Bapak. Ibu Bapak, saya kemarin baca laporan Dewan Pers Nasional yang ketuanya Profesor Dr. Muhammad Nuh, teman saya, mantan rektor ITS, mantan menteri niku, nggih, WA niku 87% bohong. YouTube 88%, ya, Twitter niku yang paling bohong niku diteliti. Jadi jangan pernah berita apapun dari kalau .com, detik.com itu sih Kompas, Republika atau mungkin Mayangkara, detik.com itu masih bisa dipertahankan, Pak. Itu masih bisa dipertanggungjawab. Tapi le bangsa berita, maksudnya babe itu gambar babe itu. Cuma kalau waktunya habis untuk itu, Bapak Ibu, yang dikhawatirkan para ahli kalau kita tidak merubah sikap mental seperti ini, 10 tahun lagi lahirlah anak-anak Indonesia misalnya wedok, ibu-ibu, nggih, wedok akhirnya sing goblok kaya ibu, elek kaya artinya lahir batin tidak ada yang dipilih. SDM kita makin hancur, makin ambiar. Berhenti, Pak. Sudah tidak perlu YouTube, alah gombal. Quran dibaca, makanya Quran itu modun pertama kali pada Kanjeng Nabi nopo? Iqra, baca. Indonesia tidak akan mampu bersaing dengan luar. Kalau yang dibaca tidak jelas seperti itu. Pak, sanggup? Loh, HP itu untuk telepon, untuk baca Quran, boleh. Tapi hal yang tidak manfaat seperti itu untuk apa? Game-giman, wong tua aku game-giman sampai subuh. Ternyata ambil main judi. Loh, main judi, Pak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bu, sanggup? Enggak usah. Nggih bangsa YouTube. Ini sederhana tapi bahaya. Pak, kalau waktunya orang Indonesia hanya untuk itu, ambiar kita. Makanya Quran
Bab Kanjeng Nabi itu akhlaknya Quran karena khulqul Quran. Jadi sembahyang subuh bangsawan. Terus yang diwaca ndak jelas kabeh kalau mau. Nggih, muga-muga dengan adanya Ar-Rahman ini sembahyang subuh tambah semangat. Bab tasik kata mahasiswa saya kemarin tuh kuliah KKN teng Gunung Lawu kalau buat. Nggih, wis nggih. Ngriki kan kata korik sing saya sing ngimami sing pun sepuh wis kesel Pak krana ngimami dhewe nabu kentongan dhewe nyapu-nyapu dhewe ngisi jeding dhewe wis kesel bareng waktu ngimami niat keliru lho karo Pak usul li fardhu subuhi roke ngatemi lillahi taala wong lek kesusu kan begitu wis kesel kesusu. Lek masjid profesional, insya Allah saya memandang masjid ini insya Allah profesional sing nyapu dewi, anu dewi. Apalagi karpet ini langsung mungkin dicuci, wah luar biasa. Memang manusia itu di dunia ada dua macam, ada yang luar biasa, ada yang biasa di luar Pak. Betul? Yang terakhir Bapak, contoh bahwa umat itu Nabi Soleh. Nabi Soleh itu saudara sekalian umatnya nggak percaya. Wong Soleh kok jadi Nabi. Soleh waktu yang ada di depan kami ini bisa jadi unta wedok sing susune akeh enggak? Nabi Soleh mengatakan, ya Allah umat saya minta bukti. Akhirnya waktu menjadi anakoh unta wedok susune akeh. Sing itu susune kan wedok Pak. Akhirnya Nabi Soleh matur, ini perintah Gusti Allah silakan minum sebanyak-banyaknya. Larangannya dua, ndak boleh dilukai, ndak boleh dibunuh. Akhirnya derek-derek sudah diminum susunya tiap hari dilukai bahkan akhirnya fakadzabuhu fa'aqaruha. Itu. Fadam damalaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Jadi sudah akhirnya malah dibunuh. Nabi Soleh matur, ya Allah umat saya kok nakal banget, beling banget, kurang ajar banget, ya apa Gusti? Diogo Musa kandhanono. Mereka karena membunuh unta perempuan tadi hanya bersenang-senang 3 hari. Fasawwah diratakan dengan apa? Ini itu prosesnya 3 hari. Kul tamatta'u fi darikum salasati ayamin. Jadi ya seneng ngalah nih Nabi Soleh, ngalah nih Gusti Allah lah gitu. Hari keempat bangun tidur akhirnya warna kulitnya sudah berubah menjadi kuning semua, sofra. Ya kaget tok Bu, kok ganti kuning? Kaget tok, sambil tanya, ono apa? Tapi tidak takut. Hari ke berapa tadi? Keempat, kelima nggih. Bangun tidur sudah lebih merah semua, hamro. Menurut kitab tafsir, lah hari ke-6 karena Allah hanya 3 hari. Bangun tidur itu sudah berubah hitam. Kalau ya siriti dandang niku datanglah angin puting beliung, diratakan dengan tanah. Itu umat terdahulu salah langsung dihukum seperti itu derek-derek. Lah Nabi Muhammad itu Nabi Rasul yang paling disayangi Gusti, termasuk umat. Mulane satu. Monggo Maulid pagi ini kita niati sing ikhlas betul-betul kita mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi. Dan dalam sebuah hadis memang enten dawuh sapa sing Maulid maca sholawat Nabi hadir di situ. Insyaallah Nabi hadir. Amin Allahumma. Lah salah satu nyun sewu niki Quran boten karangan kula Pak. Salah satu yang paling penting, monggo sing sering maca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya kalau maca sholawat Bapak Ibu, Nabi ojo dijangkar. Saudara sekalian, di Quran tidak akan pernah kita jumpai Gusti Allah nyeluk Nabi kita ya Muhammad, tidak ada. Lek nabi-nabi lainnya biasa Pak Allah, ya Adam, ya Yahya, ya Zakaria, ya Musa, ya Isa, ya Ibrahimu, ya Ismailu, ya Musa. Nabi Muhammad, ya Muhammad ada. Gusti Allah kalau manggil Nabi kita tuh lebih hormat, lebih sayang. Sak jabatane. Ya ayuhan nabiyyu, ya ayuhar rasul, ya ayuhal muzammil,
ya ayyuhal muddatsir. Bahkan bisa dicek surat An-Nur ayat 63. Allah ngelarang la taj'alu du'a'ar rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'don. Sira lek nyeluk nabimu aja dipadan nyeluk kanca-kancamu. Lah jangan. Dalam kaidah hukum Islam, sebuah kalimat kok larangan itu haram, Pak. Paling tidak makruh. Mengapa mencuri haram? Ayatnya jangan. Maka membunuh haram karena ayatnya jangan. Ini kan jangan. Makanya Allahumma sholli ala Muhammad niku tidak ilok. Menurut ulama kita paling tidak lebih hormat kados Gusti Allah. Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina. Syukur-syukur sing lebih komplit lagi Bapak Ibu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Niki Quran loh. Adapun enek wong kok nglarang ya ndak usah. Kadang enten wong itu goblok rupa sepinter niku memang ada, Pak. Jadi udahlah kita beda pendapat ndak apa-apa. Tapi kita kan ada dasarnya dan kuat Quran. Dan beda pendapat itu ndak apa-apa loh. Yang bahaya itu beda pendapatan itu, Pak. Betul? Yang bahaya beda pendapat. Anak tanya itu yang bahaya, Pak. Ya, tapi insya Allah ini sami mangke. Ya, insya Allah kabeh oleh sarapan insya Allah. Amin Allahumma. Ya, tapi ojo diniati golek sarapan lah. Kailo. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Nggih. Saudara sekalian, nggih niki yang pertama. Yang jelas-jelas itu nggih yang badhe maringi syafaat panjenengan bijing di akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bahkan derek-derek orang kalau ndak ingin ditipu orang itu baca sholawat selesai. Karena ada riwayat Bapak Ibu. Pentingnya sholawat di sini. Gusti Allah mau sholat innallaha malaikatahu yusholluna alan. Tapi yo ngono aja mau sholat tok tapi tanpa etika. Oh Gusti Allah sudah jelas-jelas. Lo nabi yang lain ya biasa. Iya niku cara ngaji nahwu, ngaji bahasa Arab niku panggilan biasa. Lek ya ayyuha itu lebih menghor. Apalagi ditambah Al-An-Nur 63 tadi udah jelas. Lho iku. Terus Pak Reza niki kanca lah. Nyeloko Ali Mas kan tahun sampean yang Blitar. Gak apa-apa. Enggak perlu Pak Kiai, Pak Ustadz. Profesor enggak perlu. Provokator aja boleh. Misalnya jadi koncol misalnya. Dulu kan pernah saya diundang waktu di Tulung Radio sambil keluarga Mayang Group nggih Radio Jos nggih. Itu boleh. Udah Pak Kiai enggak perlu. Konco kok. Profesor dalam provokator aja boleh malah. Udah panggil provokator. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini yang pertanyaan saya sampaikan, terus yang lebih hormat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itulah, monggo ini masih dalam kondisi pandemi. Monggo kita baca bareng-bareng seperti itu di dalam kitab tafsir itu jelas maksur, Pak. Bismillahirrahmanirrahim la yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim la yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim maka namini amatin fa minallah. Ditutup Bismillahirrahmanirrahim la haula. Niku diwaca mantun salat wajib ping 3. Monggo sakniki waca sekali aja. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim la yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim la yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim maka namini amatin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah. Memang sejarah istighosah ini Kiai Romli Tamim Jombang, Pak. Tapi khusus doa yang ini setelah saya cek di kitab tafsir niku mboten karangane Kiai Romli niku saking hadis. Terus doa itu doanya Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Setiap tahun haji. Lah, rampok haji badhe kondur saling mendoakan doa itu. Faedahé tolak balak.
Imam Ibnu Katsir, ulama besar sing ngarang tafsir, saudara sekalian, nambah satu riwayat dari Kanjeng Nabi saking Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas mendengar Nabi dawuh bahwa doa itu akan sangat manjur untuk nolak yang wabah yang datangnya dari binatang. Corona itu Bapak Ibu menurut para ahli hampir diyakini dari lowo. Lowo niku saudara sekalian sudah diciptakan Allah binatang yang memang tugasnya menampung semua virus dari binatang. Niku para ahli. Lah sakniki lowo entek Pak, gitu loh. Ditembaki. Terus ana omah lowo terus dibangun omah api. Lah kemana rumahnya? Habitatnya hilang. Krono sing nampung gak ono pindahnya menungso. Ini keseimbangan alam ndak ada. Tunggal ini kalau Pak, bapak-bapak yang masih petani pernah kejadian semalam tikus niku nuwesu mangan saektar parintek ndak situ panen. Mengapa kok sampai akeh tikus lho kayak niki krono ulon entek. Ulon niku ben-bengi digoleki wong-wong, didol. Lah ulon niku mangane tikus. Nggih napa nggih, Pak? Ketika ulon entek, lah tikus mangan pari. Allah menciptakan ini selalu seimbang. Jumlah ulo sakmene, jumlah tikus sakmene ini udah diatur. Lowo itu betul-betul mau berkorban untuk menampung semua virus dari binatang apapun ditampung oleh lowo. Lah sakniki lowo entek ya, Pak. Angel golek lowo sakniki, Pak. Lek wong ngelowo akeh ngoten. Lek lowo mulai entek tapi lek menungso ngelowo budal bengi mulai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus menurut saya itu doa di antara doa mohon monggo, doa apapun monggo. Tapi itu menurut saya yakin betul karena dari Rasulullah sumbernya kitab tafsir itu bagus diwaca. Walaupun kita bersyukur pemerintah sudah dawuh, insya Allah Desember vaksin sudah datang. Muga-muga amin Allahumma. Cuma pemerintah dan juga negara, para ahli dokter sudah mengingatkan vaksin yang paling bagus itu imunitas. Imunitas itu makanya kan hari ini jenengan selalu dianjurkan pakai masker kita dan jaga jarak betul. Karena apa? Vaksin belum datang, obat belum datang. Ya, lah. Maka yang bisa ngalahkan corona, jadi kocok-kocok yang sudah di teman-teman saya yang di karantina 12 dino sampai 14 dino ternyata hanya diberi vitamin tak madu mangan sing enak. Gitu? Mangan sing enak, hati ini tidak boleh takut, supaya tidak takut. Memang bahaya adalah ketakutan. Ya, jadi corona itu kalah dengan imunitas niku nopo? Tanggul badan kuat. Lah imunitas niku kalahnya dengan rasa takut. Kepanikan. Maka kepanikan, ketakutan itu lebih bahaya daripada corona itu. Maka kita tidak boleh takut. Nah, kita sudah ikuti pemerintah. Hanya kalau kita kembali Kanjeng Nabi, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dan Kanjeng Nabi itu Quran, Bapak Ibu, itu minimal. Menurut kula Quran itu Bapak Ibu nyebut hati niku 473 kali, sedangkan badan disebut hanya 7 kali. Maka pemerintah harus diikuti. Cuma menurut Quran tidak cukup. Sebenarnya rasa takut itu bukan di mulut, di hati. Gusti Allah menciptakan manusia itu jiwa, raga, jasmani, roha. Pemerintah memang fisikal, iya monggo, dan itu harus kita ikuti. Tapi kalau menurut Quran itu tidak cukup. Hati. Jadi kolbun, bahasa Arabnya hati ini kolbun, Pak. Niku 114. Lajeng fuad, niku ya hati, niku jumlahnya 16. 114 ditambah 16 berapa? 130. Rohani disebut 20 kali. Berarti 150. Lah yang paling banyak jiwa, nafs, anfus,
nufusun. Niku sisanya 300 berapa. Kalau hitung semuanya 473 kali. Badan fisik niku hanya 7 kali. Jasad niku bahasa Arab, jasad niku 4 kali. Quran tidak pernah salah, Pak. Jasmani niku 2 kali. Jismun 1 kali dalam bentuk jamak, ajsamun sekali. 6. Badan niku bahasa Arab, Quran niku sekali. Sama lihat dicek di surat Yunus 92 ketika Allah menyelamatkan badannya Fir'aun. Nabi Musa kan nyebrang, ibu punya tongkat. Tongkat itu bisa jadi jalan laut. Ketika Nabi Musa sudah di seberang daratan, Fir'aun nututi. Karena asalnya laut kembali menjadi laut tenggelam, mati. Tapi yang diselamatkan badannya. Nunjika bibadanika. Kata Allah agar orang-orang setelah kamu bisa melihat bahwa Quran itu tidak salah. Makanya Fir'aun ketemu di pinggir laut ditemukan, sekarang masih ada di balsam Pak Fir'aun itu. Masih ada. Quran tidak pernah salah. Kayak mau cetung saya 3 kali ke Cina, ada di balsam Pak. Ferdinand Marcos, mantan presiden, ini kok masih ada Pak. Fir'aun zaman Nabi masih ada di balsam terus Pak. Jadi Quran tidak pernah salah. Badan sekali aja. Lah makanya badan fisik, physical distancing. Kita ikuti pemerintah, harus diikuti Pak. Itu perintah Quran. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Pemerintah harus kita ikuti. Tapi kalau kita kembali pada Al-Quran, pemerintah niku batas minimal. Pakai masker itu minimal. Karena apa? Yang harus dijaga hati kita. Lah untuk menghilangkan rasa takut apa? Ala bidzikrillahi tatmainul qulub, hati. Balik mawon pujian. Lek kula udah lah supaya ndak wedi ambek corona ya apa? Pujian dieling-eling malih. Tombo ati iku 5 sawer siji maca Quran. Insyaallah lek panjenengan maca Quran, ati mesti tatak. Sehat. Coronane melayu. Insyaallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tapi lek maca YouTube kuatir tambah sedih sampean, tambah panik ya man. Betul? Quran. Pak, saulan khatam berapa kali? Bu. Tapi jenengan seneng maca Quran, tapi kok tak delok potongan kul huwallahu ahad. Surat. Jadi kalau mau Quran jari ini Al-Ikhlas pengen dulu ngatamne Quran. Iya, tapi mosok ndak ada kemajuan. Kita ini kan walaupun sholat 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun, kalau sholat ijen mari Fatihah pancet Pak G. Bu, pancet kul huwallahu ganti-ganti tambah pendek inna atau innakal. Mau coba asri ndak berani ya jari. Bu kok enggak pernah baca wal asri Bu, sholat sendirian. Saya takut pali, saya pernah baca wal asri keliru watini. Loh memang gak tahu baca wal asri inna insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun. Udah saya takut dengan wal asri udahlah. Coba saya ingatkan panjenengan kalau baca wal asri aja masih sering keliru, saudara sekalian jangan sembahyang subuh lah ijen loh Bu, Pak. Jangan pernah membaca kul ya ayyuhal kafirun. Nah, ndak apal betul ngati-ngati sampean. Kul ya niku surat paling bulat. Sebab ada orang sebagai subuh kul ya ayyuhal kafirun wala ana wala antum wala ana wala antum wala ana wala antum wala ana wala iki waliatin ini kurang ajar di mana? Quran Pak insyaallah. Ada satu hadis Kanjeng Nabi. Uang niku lek mati saudara sekalian, 7 langkah yang takziah nggih ngeterno sampai kuburan itu loh, kondur pulang, mungkar nakir datang. Lah hadis ini ada tambahan penjelasan penting saya sampaikan. Ketika semua sudah pulang, ada satu orang di depan di atas kuburan anyar niku mboten mulih. Mungkar nakir datang marah. Pulang. Ini bagian saya tanya ini. Akhirnya mungkar nakir wedi Pak, gak ngalih. Mungkar nakir kamu jangan sombong. Ini orang yang baru mati teman saya, orang yang suka baca Quran. Akhirnya mungkar nakir wedi Pak.
Makanya di khatmil Quran kan ada wal Qur'ana syafi'a wa fil qabri kuburan munisa. Hadis Pak itu Pak. Jadi akhirnya apa mau karena akhir wedi karena apa diambil Quran ditonton man rabbuka, akhirnya jawab dengan lancar saudara sekalian, Tuhanku Allah, nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitabku Quran, kiblat Ka'bah kiblatku. Loh, itulah Quran Pak. Bu, orang yang sukses semua itu tergantung ibu. Rata-rata ada sebuah penelitian, ibu niku krona anak 5 ya sawulan khatam yang 5. Insya Allah anaknya sukses. Karena apa? Karena memang bapak ibu yang hamil, bapak atau ibu? Yang hamil ibu, sing nglairno ibu. Lah bapak sing nyusoni ya ibu. Bapak itu nyumbang tok mawon. Sponsor. Makanya ibu. Ibu. Saya doakan ibu-ibu. Nggih niki baca Quran kayak Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu setiap mengakhiri sebuah majelis itu mesti ada yang baca Quran. Kalau kita kan di awal. Ulama di Indonesia itu akhirnya di awal baca Quran, di akhir diwaca bareng-bareng wal asri. Itu hadis, Pak. Mengapa ulama dulu kalau mengakhiri majelis itu kok wal asri? Tidak cukup dengan walhamdulillahirabbil alamin, ya walham tapi wal asr, karena itu Nabi itu mengakhiri semua majelis mesti ada. Tapi zaman Kanjeng Nabi itu ada mukri, ada yang membaca, semua mendengarkan. Cuma yang dibaca bukan wal asri tok. Ulama Indonesia udahlah yang penting surat pendek wal asri. Kok mboten kul huwallahu ahad, ya tambahan kul huwallahu ahad gak apa-apa. Saudara sekalian, makanya monggo kita ikutilah. Imunitas itu, imunitas yang paling bagus adalah ndak boleh takut dengan corona, ndak boleh ya panik dengan corona lah. Takut itu di hati. Makanya masih pakai masker dan jaga jarak. Lah untuk menghilangkan rasa takut adalah ala bizikrillah tatmain qulub, tombo hati kuli masa warnane maca Qur'an, hati mesti ayem. Kaping pindho salat fardu lakonono. Salat fardu kok hari-hari ini jenengan bagus. Atau dawuh Kanjeng Nabi insyaallah sehari 5 kali, jangan sampai 5 hari sekali. Bab kula niki masih kuatir kok ada wong Islam kok sholatnya 5 hari sekali, apalagi setahun hanya berapa? Sholat nopo itu? Iku atine loro, kayak di Amerika. Di Amerika sudah pandemi ini yang paling berat Amerika. Karena bunuh diri 600 kali lipat. Karena mereka tidak bertuhan, Tuhannya kan nakal. Ketika ekonomi amblek, hancur, bingung. Walaupun sudah mulai banyak yang sadar. Alhamdulillah saya 3 kali ke Amerika, Bapak. Kemarin di TV itu kita bersyukur loh Bapak Ibu. Sembahyang itu ada kemarin di New Jersey. New Jersey itu sebelahnya New York. Misalnya Galek itu New Jersey, New Yorknya itu di militer sinilah kira gitu. Terus Philadelphia, Malang lah kira-kira begitu. Washington DC, Kediri lagi. Gambaran ini kira-kira ngono Pak. Oh, sembahyang itu kalau sampai 100.000 orang, itu kan luar biasa Pak. Artinya golek Gusti Allah. Karena tidak balik Gusti Allah, stres Pak. Orang hari ini kan banyak stres. Stresnya munggah titik stres. Stres itu bunuh diri. Hanya ibu-ibu saya ingatkan, data di seluruh dunia Pak. Klik WHO Pak. Di seluruh dunia Bapak Ibu. Orang bunuh diri itu selalu laki-laki lebih banyak perempuan. Laki-laki itu 10, perempuan hanya 1. Jadi wong lanang gampang matian, Pak. Gampang bunuh diri. Karena apa? Karena wong lanang sering diseneni bojone. Mulane ibu-ibu. Ini data mulai Amerika sampai Ameriki. Mulai California sampai kali berantas. Jadi semua laki-laki itu yang bunuh diri, yang gampang stres sih wong lanang loh, Bu, keliru lah wong itu gak kalah wong lanang ya. Cuma wong lanang nggak pakai akeh ngomongnya kan ya, ibu-ibu kan kalau diomongkan terus stres hilang Pak. Wong lanang kan ngomong titik tapi ngaplokan, tunggal itu wong lanang. Tapi ngomongnya titik itu kan mal, wong itu diungkapkan Pak, itu menghilangkan stres. Tapi itu surah kodratnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Saudara sekalian, kaping telu wong kang saleh kumulono seperti ini, majelis wong kang saleh insyaallah ati ayem. Amin Allahumma. Kaping pap iku teng tetahluwe poso Bu Pak. Saya tuh alhamdulillah dari dulu sampai sekarang lek Senin Kamis insyaallah poso. Wong cinta Kanjeng Nabi gak tahu poso belas itu kebangetan tuh sampai itu. Pak, Bu, poso Senin, Kemis, bapak Senin, latihannya bapak Senin, ibu Kemis. Ibu Senin beri bapak tapi jangan sampai 1 minggu ndak poso babar pisan wong Kanjeng Nabi Senin Kemis. Lek sampean poso Daud sehari poso sehari tidak kabotan lah, ndak potongan Nabi. Monggo, Pak. Senin paling boten Senene atau Kemis. Kok guyu, Pak? Niki serius, Pak. Lho niki niru Kanjeng jarene uswatun. Bu. Khusus sing lemu-lemu niku lho, Bu. Terus niki kesimpulannya kita ndak perlu pengajian mari ngono ndak nglakoni sunah. Kalau kita makanya kiai kula Pak dawuh, kita bukan nabi, ndak mungkin ya wajib kan ndak bisa ditawar Pak, wajib harus, tapi yang sunah-sunah mesti ada 2 atau 3 yang mesti istiqomah. Bangun malam istiqomah, insyaallah. Apalagi ada hadis Bapak Ibu, selama ini tidak pernah disampaikan, saya sampaikan. Memang hadis itu menerangkan Allah badi menurunkan wabah. Yang durullah man fil ardi, Allah akan melihat semua manusia di muka bumi ini. Setelah dilihat satu persatu, faqala Allah dawuh soroftu, akan saya palingkan wabah itu satu an umaril masjid, orang yang memakmurkan masjid, bangun masjid, ya nyumbang masjid. Datang ke masjid untuk ibadah, bukan bangun masjid nyolong sepatu. Yang kedua, yang akan dipalingkan dari wabah adalah orang yang bangun malam, wal mustaghfirina bil ashar, orang yang bangun malam waktu sahur istighfar. Maka justru hari ini bangun malam, Pak. Kata wong tangi bengi ku nguyu tok ya repot ya. Mboten nganten ndelok bal-balan tahajud internasional. Saudara sekalian, dan tidak usah khawatir perkara rezeki Pak. Hari ini di mana-mana orang takut rezeki karena kerja di rumah. Hari kalau neng omah juga kerja gaya anak tok Pak kolonnya. Menurut survei Kementerian Bapak, jadi selama musim corona nanti kan karena kerja di rumah, work from home itu akhirnya ya sudah gaya anak mana, jadi kehamilan meningkat. Yo gak apa-apa. Tapi rezeki loh. Kanjeng Nabi kan dawuh, sapa sing tawakal, menghadapi ini harus tawakal, madem-madem. Sapa sing tawakal seperti tawakalnya burung itu masuk surga paling awal. Kloter pertama. Burung itu Bapak Ibu berangkat sore mulai kenyang ya sudah, besok enggak usah dipikir. Betul Pak? Kita kan enggak kurang rong tahun, 3 tahun harus dipikir, lah apa kalah mek manuk. Mulane Kanjeng Nabi sampai dawuh sapa sing tawak soal rezeki lho ya. Allah pasti memberi mana wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Rezeki itu Allah itu di atas tapi nempel, Pak. Fauqa itu terjemahnya di atas tapi ada jarak. Bahasa Inggrisnya above, ini on. Itu beda bagi orang yang ngerti bahasa Arab. Mengapa Allah menggunakan kata Allah ketika bicara rezeki? Karena itu tanggung jawab Gusti. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah. Rezeki Allah. Cuma ikhtiar. Jangan pernah dikte Gus. Ya Allah kalau njaluk akeh. Lah sampean dikte akeh gak tau mulih. Pak. Nah akeh wong lanang bareng rezekine pas-pasan mangan di rumah, tidur di rumah, mandi di rumah. Bareng duwe akeh itu jadi pangtoib ndak pulang-pulang. Makan tidak di rumah, mandi tidak di rumah. Warkop. Oke. Itu ada, ndak potongan duwe akeh sama dikei duwe akeh lali Gusti Allah. Nggih. Tapi Allah, penggunaan kata Allah itu sudah jelas menempel Allah. Bukan mengapa Allah dia menggunakan fauqa. Padahal terjemahannya bodoh. Fauqa itu di atas. Terjemahannya bodoh. Allah juga di atas.
Mengapa dengan kata Allah? Itu artinya Allah sangat tanggung jawab. Lu manuk gak duwe akal mau dikira rezeki kok. Manuk niku pagi berangkat, sore mulai kenyang, ya sudah mulai lah meneh, yo golek maneh. Pak, manuk itu burung berangkat kerja mboten sarapan loh Pak. Bu, banyak laki-laki itu sarapan 2 kali di rumah, disiapkan garwane sarapan. Sebelum nyampe tempat kerja niku sarapan kedua, mampir warung kopi. Ngenteni kopi sak gelas rokok siton lho 2 jam, Bu. Apa? Kok suwi? Lho sing suwi ndelok bokoke sing dodol. Laki-laki model begini ada ndak? Teng mriki ya wonten. Om yoan. Makanya ingkang terakhir zikir wengi ingkang suwe. Insyaallah niki saking Sunan Ampel. Niku saking kitab Kifayatul Atqiya. Sudah dijawakan. Tapi ketika Sunan Ampel ngajak asli bahasa Arabnya niku dadi tedosojo niku lho suluku batoke sira memenyang solo oleh payung muto cilubah wong mati ora. Itu aslinya dari kitab yang sama. Lek Tombo Ati niku sudah diterjemahkan bahasa Jawa. Ini diambil asli suluka batnak. Usul solo itu ibadah torekot dibarengi poso. Makanya batoke batnaka la ilaha, jaga wetengmu poso ambek maca tahlil la ilaha. Lah wong biyen Pak mlebu Islam zaman Sunan Ampel 1400 wis tuwa-tuwa kok. Itu lho zaman kiai kula niku sudah tingkat kiai, kula kan wong Tulungagung, Pak. Nggih, sudah ingkang terakhir ingkang numbali tanah Jawa Syekh Subakir Al-Fatihah. Ndak iso Al-Fatihah, Pak, Al-Fatihah. Syekh Subakir, Pak, niku 1100 generasi Prabu Jayabaya Kediri, gurune Mbah Wasin niku gurune Prabu Jaya sudah Islam, Pak. Jadi Hindu itu tidak pernah masuk Indonesia, Pak, Buddha. Makanya Borobudur Buddha, Haji Soko, mulai tanggalan Haji Soko. Haji Soko itu raja Buddha dari India. Dan kiai ulama datang membawa tahun 75 Masehi datang dari India Utara membawa 30.000 orang. Makanya yang ngalahno Dewoto Jengkar di tanah Jawa itu. Dan yang dibawa tidak hanya menungso, jin yang masih kafir-kafir itu. Maka setiap ulama datang dari Timur Tengah, datang ke tanah Jawa, akhirnya jin itu ngelumpur nih Borobudur nih Pak, di kaki gunung tidak. Setiap kiai datang sana ditolak, kalah oleh jin. Datanglah Syekh Subakir tahun 1100. Kalah oleh jin itu, Melayu nih Suro Kidul. Ya, mulanya kita terkenal dengan Mak Lampir, Nyai Blorok, Nyai Loro Kidul. Ini jenenge jin. Yeah. Syekh Subakir nama aslinya Syekh Ahmad Tambu bin Muhammad Al-Bakir. Cuma tiang sepuh itu kalau ndak ono sune jenenge kan ndak afdol. Soeharto, Soekarno, Suparti, Suhartin. Niki wong Syekh Ahmad Tambu bin Muhammad Al-Bakir diwaca Syekh Subakir asli. Dan nama Al-Bakir itu biasanya dalam hal nasab itu keturunan Rasulullah SAW. Makanya mengapa Kanjeng Nabi lahir di Mekah, umatnya terbanyak kok di Indonesia. Bahkan yang paling aman, 7 negara paling aman di dunia termasuk Indonesia. Tidak ada satupun Timur Tengah yang aman. Catatan PBB, Pak. Karena apa? Karena di Indonesia itu Islam yang insya Allah kaya Kanjeng Nabi bener rahmatan lil alamin, ya betul-betul memang ikut imam yang sejuk, Imam Syafi'i. Lah sana-sana sudah model Imam Samudra kabeh, Mas. Profesor Dr. ini ilmiah Pak. Profesor Marshall Huson itu orang dari Amerika, neliti Islam dari seluruh negara Islam. Timur Tengah sih mulai Maroko sampai Yaman kabeh itu geleng-geleng pal. Yo, tempat Nabi lahir kok gegeran. Bareng Indonesia itu malah ngene Pak. Saya merasakan Islam yang pas seperti sejarah Nabi itu di Indonesia ini. Heran saya ada ya karena kita masih ikut Imam Syafi'i. Nah sana agamanya kan model rahmatan lil alamin, model marahatan lil alamin itu. Mulane monggo Bapak Ibu, saya itu hari-hari ini kadang prihatin. Kanjeng Nabi sudah meramal akan datang zaman itu ulama entek. Allah tidak nyebut ilmu, yang disebut ulamanya. Innallaha la yaghbidul ilma. Tidak ulamanya, sehingga akan datang zaman yang dikhawatirkan Nabi ulama entek, sehingga wong goblok ngaku kiai.
Ditakoni akhirnya menyesatkan dulu. Mulai ngundang kiai sing ahli betul Pak. Contohnya Ali Mashan insyaallah lah kira. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ibu bapak dan saudara sekalian, jadi monggo jangan khawatir soal monggo nggih manuk Pak. Nggih. Hari ini kan orang guyonan gitu Pak Siti Pak. Aku gak wedi corona, wedi gak oleh duit. Gak usah. Masa kalau manuk sampean. Manuk itu ndak usah mikir, jangan kan besok golek maneh budal iso mulai. Loh, kok iso? Loh, itu jaminan Gusti Allah. Makanya Allah tadi loh, Allah. Mengapa pakai Allah? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang terakhir Ibu Bapak, gandeng kali Kanjeng Nabi, ikut Kanjeng Nabi monggo. Kanjeng Nabi ini enek wabah, balak apapun niku sing iso ngalahni si tok sedekah. Napa Pak? Apa Bu? Makanya as-shadaqatu tadfa'ul sedekah nolak bala. Ndak usah pakai teori sing macam-macam Pak. Yang bisa nolak adalah udah. Makanya para wali dulu mengingatkan kepada kita. Jadi Syekh Subakir itu 1100 generasi Mbah Wasil yang dimakamkan di Setonoh Kediri itu Pak. Ya. Itu 1100 guru nih. Prabu Jaya udah Islam loh Pak. Makanya kan amenangi zaman edan ewo yang pambuti mulai edan uratahan yang uraidan. Dilalah kersane artinya kan dilalah kersane Allah. Wong biyen gak isone Allah teh ngalah. Sak bejo-bejane wong kang lali sebejo wong kang eling Gusti Allah. Waspada niku muraqabah, merasa diawasi Gusti Allah. Niku sudah Islam Prabu Jayabaya. Mulane Kediri niku dianggap wingit karena ada Prabu Jayabaya itu bagus sekali. Terus monggo sedekah cuma kali wali songo Ibu Bapak sedekah niku dijawabno namanya selamatan supaya kok ndak disebut sedekah bahasa Arab kaget. Kaya arepe salat kan pujian. Doa asline lek mari azan nunggu iqamah ndonga. Dan itu disebut pujian, tombo hati. Niku cara berdakwah yang secara halus. Arep poso, Ibu Bapak, Nabi perintah sudah poso datang, bersedekahlah. Nabi wali songo ndak nyebut sedekah, megengan. Mure sugeng. Mulane perbanyaklah doa Allahumma innaka afuwun muni afun gak iso diwaca apem. Mulane akeh apem bulan poso dateng. Mulane tadi hamil 3 wulan selamatan, hamil 7 wulan selamatan, gitu tingkepan toh. 9 wulan selamatan, gitu. Bayi lahir selamatan ini balak gak teko. Sekarang di Indonesia ini Bapak Ibu gempa bumi 2 jam sekali. Dulu ndak ada. Mengapa? Karena sekarang malas selamatan, malas sedekah. Bu, selamatan nggih. Bayi ini umur 1 tahun mulai ngadeg diselamati. Balak gak teko. 2 tahun mulai ngomong selamatan, disunatno selamatan. Didadekno manten selamatan. Mati diniati sedekah, Pak. Sedekah. Tok lak balak jelas hadise. Dulu Pak arepe panen selamatan. Lah saniki ndak sida selamatan, dipangan wereng tek. Nggih napa nggih? Orang dulu kalau eling khatam juz amma ali bakta niku petik sitok digawa tengene guru kula kok. Mbah biyen. Kula tasiling mbah-mbah kita dulu sami mawon. Jawa Timur, Blitar, Tulungagung sami mawon. Wong berkat sitok orang dulu selamatan lho Bu. Niku petik sitok utuh ndoke tok 10. Mbah biyen. Biyen mbah saniki diwalik Pak, ndok sitok cukup berkat 10. Lho kok iso lho ndok niku nyampuri terigu. Trigune tok sak kilo. Lha bisa berarti iku ibu saniki cerdas, ndok itu digoreng tipis Pak. Kalau itu wajan sing khusus dengan goreng ndok tipis itu enten namanya apa Bu? Enggak niku wis gorengnya tipis nirisi cuwir.
kita mikir 10 tahun yang adalah udahlah manolah, monggo hari ini jangan pernah takut dengan rezeki. Allah pasti memberi karena Allah. Cuma jumlah piro ya monggo ditompo seadanya, ndak perlu dikte Gusti Allah. Niku ingkang perlu saya sampaikan yang terakhir Bapak nggih, sedekah kami poso pun niku mawon. Dadi nih akan ada faedahe Maulid iki satu, semangat sedekah malih Ibu Bapak, kemudian bangun malam tadi dan juga monggo nggih poso Senin Kamis. Harus dibudayakan. Ini sunnah Nabi yang sangat manfaat betul. Poso niku mesti kesehatan. Nggih, asom niku kesehatan Pak. Asihah. Sumu tasihu. Jadi pengen sehat, lari corona lari Pak. Sumu tasihu. Hadis jelas. Berpuasalah kamu, tasihu kamu akan sehat. Lah, ndak perlu bulan Ramadan kan suwi. Lah poso Senin ke Kamis. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina taqur rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna wa auladana wa auladu ya Allah, semua anak-anak kami ya Allah jadikanlah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahli tuqa wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahil alaina kull asir bisyir basyir wa nadhir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban kafiya wa shifaan min kulli da'in wa saqam wa shifaan min kulli da'in wa saqam wa shifaan min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu al muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.